narkoba. Pemirsa, RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta menghentikan stase dokter peserta program pendidikan dokter spesialis Elda Putri Rahardini yang berkomentar negatif terhadap pasien BPJS bernama Yurizal Tri Cairawan. RSUP Dr. Sarjito menghentikan stase dokter PPDS Elda Putri Rahardini yang berasal dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat UGM. Pihak RSUP Dr. Sarjito menegaskan komentar Dr. Elda yang juga menerima beasiswa LPDP itu merupakan unggahan pribadi dan tidak mewakili institusi. Tentunya yang bersangkutan nanti akan kita proses di dalam pendidikan bermartabat, ya, terkait dengan apa yang telah dilakukannya. Kemudian mulai hari ini yang bersangkutan sudah dinonaktifkan untuk mengikuti proses-proses yang terkait dengan pendidikan bermartabat, karena kami Sarjito dan FKK UGM ini sangat menjunjung tinggi mengenai penghormatan terhadap harkat martabat pasien dalam bentuk apapun. Pemerintah angkat suara terkait pasien BPJS yang sempat mengungkapkan soal layanan kesehatan sebelum meninggal dunia. Sementara itu DPR menyayangkan komentar negatif sejumlah tenaga kesehatan merespons unggahan pasien bernama Yurizal tersebut. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku merasa sedih dan gagal ketika mengetahui ada warga yang meninggal dunia di usia muda. Selain itu, Budi juga menyebut kekurangan layanan hingga sumber daya manusia di bidang kesehatan harus diperbaiki. Setiap ada yang meninggal itu hati saya sedih. Apalagi kalau meninggalnya muda, saya merasa saya sebagai Menkes tuh gagal kok. Teman-teman kita tuh ada yang meninggal muda. Jadi harusnya memang kita usahakan memberikan layanan terbaik lah agar mereka bisa usianya lanjut sampai ke 76. Kekurangan itu ada, itu yang harus kita perbaiki. Baik di fasilitas kesehatannya, di alat-alat kesehatannya maupun di SDM kesehatannya. Tolong bantu juga teman-teman untuk terus memberikan masukan agar itu kita bisa laksanakan. Sementara itu DPR menyayangkan ada tenaga kesehatan yang memberikan komentar yang tidak berempati dan berharap ada pembinaan serta sanksi tegas. Peristiwa ini dinilai sebagai potret layanan kesehatan Indonesia yang belum memadai sehingga anggaran negara harus memprioritaskan hak dasar warga atas layanan kesehatan. Bila nantinya terbukti para pelaku melanggar kode etik profesi, saya berharap ada pembinaan dan sanksi etik yang tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun yang lebih penting, peristiwa ini juga menjadi potret bahwa kapasitas pelayanan kesehatan kita masih belum memadai. Saat ini ketersediaan fasilitas kesehatan dan juga tenaga kesehatan di banyak daerah masih jauh dari kebutuhan masyarakat. Karena itu saya juga berharap anggaran negara harus benar-benar diprioritaskan untuk bisa memperkuat pelayanan dasar. Jangan sampai masyarakat kita kesulitan ya untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak, karena melindungi hak masyarakat itu adalah kewajiban negara. Pemirsa, sejumlah dokter yang sedianya bertugas menyelamatkan nyawa justru menghujamkan kalimat yang menyakitkan kepada pasien BPJS yang nyawanya ketika itu sedang di ujung tanduk. Usai dikecam, sejumlah dokter menyampaikan permintaan maaf, namun pasien atas nama Yurizal itu telah tiada. Hanya dari satu utas milik akun Yurizal ini banyak respons negatif dan berbahaya dari sejumlah tenaga kesehatan. Padahal si pemilik akun tidak menulis kata penghinaan maupun keluhan. Seperti Dr. Hilda Clarissa yang malah merujuk kamar jenazah. Setelah menuai kecaman netizen, Dr. Hilda pun meminta maaf. Saya, Hilda Clarissa Theophilus, tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Umur Ramayana-Lapu, dengan ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas unggahan dan komentar saya di media sosial yang telah menyakiti hati masyarakat, pasien, rekan sejawat, maupun institusi tempat saya bekerja. Bahkan Dr. Norma Zahara menghina almarhum Yurizal dengan kata miskin. Ia juga meminta maaf usai dikecam dan ketika Yurizal telah tiada.
Saya Norma Zahara, izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya terhadap sikap dan tindakan saya di sosial media Threads yang telah menyinggung dan menyakiti almarhum Yurizal beserta keluarga. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pun meminta agar Dr. Norma yang bekerja di RSUD Soekarjo Tasikmalaya ditindak tegas. Artinya di bawah kewenangan wali kota. Nanti saya minta wali kota memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku ya. Jadi tidak boleh namanya pelayan kemudian mengungkapkan, menyampaikan perkataan yang tidak pantas apalagi pada pasien yang meninggal. Nanti kan pasti ada ketentuan yang bisa diterapkan dalam bentuk sanksi kepada nakes tersebut. Sementara itu kalimat yang dilontarkan Dr. Benny Christian juga tidak pantas, terlebih ia adalah seorang tenaga kesehatan. Nama saya Benny Christian Sihombing. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf atas ketikan saya di media sosial di Threads. Saya juga ingin menyampaikan turut berduka cita kepada pemilik utas yaitu almarhum Yurizal. Saya berdoa semoga segenap keluarga diberikan penghiburan. Saya bertanggung jawab penuh atas segala tulisan yang saya buat, dan jikapun nanti ada proses hukum, saya akan mengikutinya tanpa pembelaan ataupun menyewa pengacara, itu tidak akan. Komentar Dr. Widyarini juga tidak kalah pedas, bahkan berbahaya. Nama saya Widyarini Pangestika. Pertama, saya turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Yurizal. Semoga amal ibadahnya dapat diterima di sisi Allah. Amin. Yang kedua, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yurizal atas utas saya yang menambah beban emosional dan luka pada keluarga. Komentar penghinaan serupa juga dilontarkan oleh Dr. Elda Putri Rahardini. Seperti yang lainnya, Elda meminta maaf usai ramai dikecam oleh netizen dan setelah Yurizal wafat. Elda yang juga penerima beasiswa LPDP belum membuat video tetapi telah menyampaikan permintaan maaf lewat tulisan. Almarhum Yurizal sudah tiada, pemuda yang berjuang untuk hidup, tapi di akhir hayatnya sejumlah orang yang seharusnya bertugas menyelamatkan nyawa justru memberikan jejak pahit. Perjuangan Yurizal sudah usai, tapi masih banyak pekerjaan rumah bagi para tenaga kesehatan maupun masyarakat umum untuk menjaga tutur dan laku, untuk menjadi manusia.